Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan, yaitu Bapak Johan Arifin MPD, yang telah membimbing kami dalam menyelesaikan tugas ini. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Anwar Puadi, dan yang kedua saya sendiri bernama Ipah, dan yang ketiga Sophia Agustina. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yaitu tentang kreativitas dan inovasi berwirausaha. Nah, yang akan dibahas pada presentasi ini yaitu ada 7 materi. Yaitu yang pertama kreativitas, ciri-ciri orang kreatif, inovasi, prinsip-prinsip inovasi, peluang inovasi, kewirausahaan, cara mengembangkan kreativitas dan inovasi. Nah, selanjutnya akan dibahas satu persatu. Yang pertama itu kreativitas. Kreativitas menunjukkan kemampuan dalam menciptakan hasil karya baru yang merupakan produk-produk kreasi. Ada beberapa perbedaan pandangan mengenai definisi kreativitas. Lebih jelasnya bisa dilihat pada makalah kami. Dan yang selanjutnya, kreativitas wirausaha. Yang ini tadi hanya pengertian kreativitas, dan yang selanjutnya itu kreativitas wirausaha. Kreativitas merupakan daya menciptakan sesuatu yang menuntut pemusatan perhatian, kemauan, kerja keras, dan ketekunan. Menurut Sulaiman Sahlan dan Maswan, kreativitas adalah ide atau gagasan dan kemampuan berpikir kreatif. Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan kreativitas ialah kemampuan untuk mencipta daya cipta. Ada 2 sumber kreativitas, yaitu imajinasi dan ide. Berdasarkan fungsinya, kapasitas mental manusia dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu absorptif, retentif, reasoning, kreatif. Imajinasi yang kreatif merupakan kekuatan yang tidak terbatas. Misalnya, meskipun seorang yang hampir tidak pernah keluar rumah, tetapi dengan menggunakan imajinasinya, ia dapat melalang buana ke dunia sekitar. Imajinasi jauh lebih penting daripada ilmu pengetahuan dan kekuatan murni dari pikiran manusia. Yang kedua, sifat proses kreatif. Kreativitas adalah suatu proses yang dapat dikembangkan dan ditingkatkan. Setiap orang kreatif pada tingkat tertentu. Orang mempunyai kemampuan dan bakat dalam bidang tertentu, dapat lebih kreatif daripada orang lain. Hal yang sama juga dialami oleh orang yang dilatih dan dikembangkan dalam suatu lingkungan yang mendukung pengembangan kreativitas. Mereka diajari untuk berpikir dan bertindak secara kreatif. Materi yang kedua itu ciri-ciri orang kreatif. Pada tahun 1950, dihipotesiskan bahwa para pemikir kreatif adalah para pemikir fleksibel. Mereka siap meninggalkan cara-cara lama dalam berpikir ke arah yang baru. Satu faktor fleksibilitas berpikir diprediksi. Salah satu faktor disebut fleksibilitas spontan. Didefinisikan sebagai kemampuan atau disposisi untuk menghasilkan variasi ide yang besar, yang bebas dari kelemahan atau dari persepirasi, atau disebut mengulang-ulang. Dalam mengetes faktor ini, peserta menunjukkan kebebasannya untuk menjelajah dalam pemikirannya, sekalipun hal itu tidak penting baginya untuk berbuat demikian. Yang ketiga, inovasi. Apa itu inovasi? Inovasi merupakan ide praktik
atau objek yang dianggap baru oleh manusia atau unit adopsi lainnya. Teori ini meyakini bahwa sebuah inovasi terdifusi ke seluruh masyarakat dalam pola yang bisa diprediksi. Beberapa kelompok orang yang akan mengadopsi sebuah inovasi segera setelah mereka mendengar inovasi tersebut. Sedangkan beberapa kelompok masyarakat lainnya membutuhkan waktu lama untuk kemudian mengadopsi inovasi tersebut. Dan ada juga inovasi kewirausahaan. Inovasi adalah kemampuan untuk menerapkan kreativitas dalam rangka pemecahan masalah dan menemukan peluang. Inovasi merupakan fungsi utama dalam proses kewirausahaan. Peter Drucker mengatakan inovasi memiliki fungsi yang khas bagi wirausahaan. Dengan inovasi, wirausahaan menciptakan baik sumber daya, produk baru maupun pengolahan sumber daya yang ada dengan peningkatan nilai potensi untuk menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Nah, inovasi terdiri 4 jenis, yaitu penemuan, pengembangan, duplikasi, dan sintesis. Yang pertama itu penemuan. Kreasi suatu produk, jasa, atau proses baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Konsep ini cenderung disebut revolusioner. Penemuan pesawat terbang oleh Wright bersaudara, telepon oleh Alexander Graham Bell, dan lain-lain. Pengembangan. Pengembangan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Konsep seperti ini menjadi aplikasi ide yang telah ada berbeda, misalnya pengembangan NCD oleh Ray Kroc. Duplikasi. Peniruan suatu produk, jasa, atau proses yang telah ada. Meskipun demikian, duplikasi bukan semata meniru, melainkan menambah sentuhan kreatif untuk memperbaiki konsep agar lebih mampu memenangkan persaingan. Misalnya, duplikasi perawatan gigi oleh Dentalen. Yang keempat itu sintesis. Perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru. Proses ini meliputi pengambilan sejumlah ide atau produk yang sudah ditemukan dan dibentuk sehingga menjadi produk yang dapat diaplikasikan dengan cara baru. Misalnya sintesis pada arloji oleh Casio. Inovasi juga mempunyai karakteristik. Menurut Roger, pada tahun 1995, karakteristik inovasi terdiri atas 5 aspek, yaitu keunggulan relatif, kompatibilitas, kerumitan, kemampuan untuk diuji cobakan, dan kemampuan untuk diamati. Masing-masing aspek ini dijadikan sebagai patokan dalam penerimaan maupun penundaan adopsi produk inovatif karena dianggap sudah mampu mewakili semua aspek kemampuan konsumen dalam menerima ataupun menunda produk inovatif. Dan selanjutnya ada prinsip-prinsip inovasi. Drucker menambahkan prinsip-prinsip inovasi meliputi petunjuk apa yang dilakukan, hal-hal yang harus dihindari, dan 3 persyaratan dalam melakukan inovasi. Dan hal-hal yang harus dilakukan dalam berinovasi, misalnya 1. Inovasi yang terarah dan sistematis. Inovasi yang terarah mempertimbangkan area yang berbeda, sumber-sumber yang berbeda, kepentingan yang berbeda, dan waktu yang berbeda. Inovasi yang sistematis diawali dengan analisis peluang, langkah-langkah dari sederhana ke kompleks. Yang kedua, itu inovasi meliputi hal yang konseptual maupun perseptual. Konseptual meliputi konsep perubahan terbaik bagi organisasi. Perseptual meliputi hasil evaluasi perusahaan. Analisis sumber daya internal, pelanggan dan pengguna. Pelaku inovasi dapat mengetahui kepuasan, peluang, harapan, nilai, dan kebutuhan. Dan yang ketiga, inovasi harus efektif, sederhana, dan berfokus. Yang keempat, inovasi yang efektif harus dimulai dari hal yang terkecil terlebih dahulu. Yang kelima, membutuhkan komitmen yang kuat dari seorang pemimpin. Selanjutnya ada peluang inovasi, itu penelitian dan pengembangan.
Inovasi dapat dihasilkan melalui suatu penelitian dan pengembangan. Perusahaan-perusahaan yang telah maju atau besar umumnya mempunyai suatu divisi khusus untuk melakukan penelitian dan pengembangan bagi produk-produk barunya. Dan selanjutnya, peluang inovasi itu ada keberhasilan atau kegagalan. Keberhasilan atau kegagalan baik dari perusahaan sendiri maupun dari perusahaan lain dapat dijadikan sumber ide bagi suatu inovasi. Keberhasilan peluncuran suatu produk merupakan ide untuk melakukan inovasi bagi produk yang lainnya. Produk inovasi tersebut dapat sama tetapi dengan perbedaan spesifikasinya. Dan juga ada kebutuhan, keinginan, dan daya beli masyarakat. Inovasi dapat bersumber dari memperhatikan kebutuhan, keinginan, dan daya beli masyarakat. Misalnya, semua masyarakat mempunyai kebutuhan akan perumahan, namun keinginan dari individu masyarakat tersebut berbeda-beda sesuai dengan selera dan keadaan ekonomi mereka. Selanjutnya, permintaan akan perumahan akan dipengaruhi oleh daya beli masyarakat. Seorang yang butuh perumahan mungkin menginginkan rumah yang besar dengan harga yang lebih mahal. Namun, karena kemampuan daya belinya yang tidak memadai, maka ia harus membeli rumah yang kecil yang terjangkau oleh daya belinya. Juga ada persaingan. Persaingan adalah sumber inovasi yang sangat besar andilnya dalam peluncuran produk-produk baru. Dengan adanya persaingan, perusahaan akan terdorong untuk melakukan inovasi. Sebagai contoh, misalnya persaingan dalam produk pasta gigi dari beberapa merek menyebabkan perusahaan meningkatkan penelitian dan pengembangan akan produknya untuk menciptakan produk-produk baru dengan spesifikasi dan keunggulannya masing-masing. Dan ada juga demografi. Perubahan demografi dapat merupakan sumber inovasi untuk menyesuaikan produk-produk yang ada atau membuat produksi yang sama sekali baru. Perubahan demografi meliputi usia, seks, jumlah keluarga, siklus kehidupan keluarga, pendapatan, kedudukan, pendidikan, agama, ras, dan kebangsaan. Dan ada juga perubahan selera. Konsumen dapat diasumsikan mudah tertarik dengan sesuatu yang baru atau berbeda dari apa yang biasa dilihatnya sehari-hari. Konsumen mempunyai keinginan untuk tampil beda dengan yang lainnya, sesuai dengan seleranya masing-masing. Perubahan harus cermat, memperhatikan selera para konsumen dan perubahannya untuk segera melakukan inovasi bagi produknya. Ada juga iptek baru. Munculnya ilmu pengetahuan dan teknologi baru untuk memudahkan memproduksi suatu barang atau jasa dapat merupakan sumber inovasi. Contoh, dengan adanya komputer, maka produksi dalam industri percetakan dan grafika mengalami revolusi. Percetakan dapat menampilkan gambar seperti foto dengan lebih mudah dan cepat. Revolusi ini mengakibatkan perubahan dalam perwajahan kemasan suatu barang. Ini ada kewirausahaan. Wirausaha dari segi etimologi berasal dari kata wira dan usaha. Wira berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Usaha berarti perbuatan amal, berbuat sesuatu. Menurut Ahmad Sanusi, kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis. Nah, yang ketujuh, yang terakhir, cara mengembangkan kreativitas dan inovasi. Banyak hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan kreativitas, yang dapat membantu mengembangkan kemampuan pribadi dalam program peningkatan kreativitas sebagaimana dikemukakan oleh James F. Adam pada tahun 1986. 1. Banyak penemuan dan inovasi lahir sebagai cara pandang terhadap suatu hubungan yang baru dan berbeda antara objek, proses, bahan, teknologi, dan orang, seperti mencampurkan aroma bunga melati dengan air, kemudian dibotolkan menjadi teh botol yang harum dan segar rasanya. Yang kedua, mengembangkan perspektif fungsional. Kita dapat melihat adanya suatu perspektif yang fungsional dari benda atau orang.
Seorang yang kreatif akan dapat melihat orang lain sebagai alat untuk memenuhi keinginannya dan membantu menyelesaikan suatu pekerjaan. Misalnya, sering secara tidak sadar kita menggunakan pisau dapur untuk memasang baut gara-gara palu yang kita cari tidak ditemukan. Yang ketiga, gunakan akal. Fungsi otak pada bagian yang terpisah antara kiri dan kanan telah dilakukan sejak tahun 1950-an dan tahun 1960-an. Otak bagian kanan dipakai untuk hal seperti analogi, imajinasi, dan lain-lain. Sedangkan otak bagian kiri dipakai untuk kerja seperti analisis, melakukan pendekatan yang rasional terhadap pemecahan masalah, dan lain-lain. Yang keempat, hapus perasaan ragu-ragu. Banyak kebiasaan mental yang membatasi dan menghambat pemikiran kreatif. Sebuah studi menemukan bahwa orang dewasa hanya menggunakan 2-10% potensi kreativitas yang dimilikinya. Contoh, banyak orang memiliki kecenderungan membuat penilaian yang cepat terhadap sesuatu orang ataupun ide-ide. Nah, sekian dulu presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.